Bayangkan, kamu berumur 9 tahun, ayahmu diracun, keluargamu diusir, ditinggalkan di padang liar untuk mati kelaparan. Tidak ada rumah, tidak ada perlindungan, dan tidak ada masa depan. Semua orang menganggapmu akan mati sebagai tidak ada siapa-siapa. Tapi anak itu tumbuh menjadi orang yang menaklukkan seperempat dunia. Namanya Genghis Khan. Ini bukan kisah penakluk biasa. Ini kisah tentang survival, pengkhianatan, dan ambisi tanpa batas. Sebelumnya, klik like, subscribe, dan tombol notification-nya dulu ya. Pada tahun 1162, di sebuah padang rumput Mongolia yang keras dan tak berbelas kasihan, nama aslinya bukan Genghis Khan. Ia lahir sebagai Temujin. Hidup di stepa Mongolia bukan kehidupan romantis. Ini adalah dunia di mana musim dingin bisa membunuh dalam semalam, kelaparan adalah hal biasa, dan kekuatan adalah satu-satunya hukum. Ayahnya adalah kepala klan kecil, bukan raja, bukan bangsawan besar, hanya pemimpin suku biasa. Namun, semuanya berubah saat Temujin berusia 9 tahun. Ayahnya diracun oleh musuh lama, dan di dunia Mongol, ketika seorang pemimpin mati, keluarganya tidak diwarisi kekuasaan. Mereka ditinggalkan. Mereka hidup dari berburu tikus, memakan akar tanaman, bertahan hidup seperti binatang liar. Inilah titik awal penakluk terbesar dalam sejarah. Lalu, saat remaja, Temujin diculik oleh suku musuh. Ia dijadikan budak, dirantai, dipermalukan, dipaksa bekerja. Bayangkan ini, anak yang kelaparan, ini menjadi budak. Banyak orang akan menyerah di titik ini. Tapi, Temujin melakukan sesuatu yang berbeda. Ia melarikan diri. Satu malam, satu kesempatan, satu keputusan yang mengubah sejarah. Ia kabur dan bersumpah satu hal. Suatu hari, tidak akan ada yang bisa memperbudaknya lagi. Temujin menyadari sesuatu yang penting. Di dunia Mongol, tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Ia mulai membangun aliansi, persahabatan, kesetiaan, dan persaudaraan perang. Ia tidak memilih orang berdasarkan darah atau status. Ia memilih berdasarkan loyalitas. Ini revolusioner, karena pada masa itu, kekuasaan diwariskan lewat keluarga. Temujin menghancurkan sistem itu. Pasukannya, mantan budak bisa jadi jenderal, orang miskin bisa jadi pemimpin. Yang penting hanya satu, kesetiaan. Dan orang-orang mulai mengikutinya, bukan karena ia bangsawan, tapi karena ia memberi harapan. Selama ratusan tahun, suku Mongol saling berperang, tidak pernah bersatu. Temujin melihat peluang besar. Jika semua suku bersatu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Satu persatu, suku dikalahkan, beberapa bergabung, beberapa dihancurkan, perang demi perang, tahun demi tahun, hingga akhirnya pada 1206, para pemimpin suku berkumpul, dan mereka memberi Temujin gelar baru, Genghis Khan, artinya penguasa universal, dari anak buangan menjadi pemimpin seluruh bangsa Mongol. Tapi, ini baru permulaan. Setelah menyatukan Mongol, Genghis Khan melihat keluar ke dunia yang kaya dan besar di luar stepa. Cina, Asia Tengah, Persia, kerajaan besar dengan kota megah dan tentara besar. Namun, mereka punya satu kelemahan. Mereka tidak pernah menghadapi Mongol. Pasukan Mongol bergerak super cepat, ahli berkuda sejak kecil, dan menggunakan taktik perang psikologis yang sangat disiplin. Mereka bisa menempuh jarak ratusan kilometer dalam hitungan hari. Dan yang paling menakutkan, reputasi mereka datang lebih dulu daripada pasukannya. Kota-kota menyerah tanpa perlawanan. Kerajaan runtuh dalam hitungan bulan. Dalam 20 tahun, Genghis Khan membangun kekaisaran darat terbesar dalam sejarah manusia. Dari Cina hingga Eropa Timur, tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Hingga akhirnya, Genghis Khan meninggal pada tahun 1227, tapi warisannya tidak pernah mati. Kekaisaran Mongol membuka jalur perdagangan Silk Road, menghubungkan timur dan barat, dan mempercepat pertukaran teknologi, budaya, dan ide. Ironisnya, orang yang dikenal sebagai penakluk paling kejam juga membantu membentuk dunia modern.
Dari anak yang dibuang menjadi penguasa seperempat dunia. Namun, di balik semua itu, sejarah mengatakan satu hal. Terkadang, jarak antara tidak punya apa-apa dan mengubah dunia hanya dipisahkan oleh satu hal, keputusan untuk tidak menyerah. Dan itulah yang membuat kisahnya abadi. Bukan karena ia menaklukkan dunia, tetapi karena ia menolak membiarkan dunia menaklukkannya terlebih dahulu. Saya Alfa dalam satu video yang berarti.